Raja Namrud atau Firaun, seorang raja yang mengaku Tuhan, tapi ia tewas karena seekor nyamuk. Kok bisa? Untuk tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Raja Namrud adalah seorang penguasa yang terkenal dengan kesombongannya. Baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, Namrud digambarkan sebagai seorang raja yang diktator dan menentang Tuhan. Raja Namrud ini memiliki kekayaan yang jumlahnya tak terbatas. Ia memiliki sebuah istana megah dengan menara Babel di dalamnya. Namrud memiliki cadangan makanan yang tak terhingga jumlahnya di dalam istananya. Bukan hanya itu, Namrud juga memiliki bala tentara yang jumlahnya sangat besar. Bahkan di zamannya ketika itu, tentara Namrud ini merupakan salah satu tentara yang sangat kuat. Karena kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Namrud, ia tumbuh menjadi seorang raja yang sangat sombong dan angkuh. Bahkan ia menganggap dirinya adalah Tuhan, yang layak disembah oleh seluruh rakyatnya. Dikisahkan, Allah memberikan peringatan kepada Namrud. Allah mengirimkan malaikat untuk memberikan peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Namun, semua peringatan itu tetap ditentang oleh Namrud. Akhirnya, malaikat pun menantang Namrud untuk mengumpulkan semua pasukannya. Hal tersebut malah membuat Namrud marah dan balik menantang Tuhan. Hingga akhirnya, hari yang sangat menakutkan itu pun terjadi. Pada hari yang ditentukan itu, Namrud mengumpulkan seluruh bala pasukannya dengan kekuasaan penuh di sebuah lapangan yang sangat luas. Dan ketika itu, malaikat pun datang. Allah menyuruh malaikat untuk membuka sebuah pintu. Tanpa disangka-sangka, melalui pintu tersebut, datanglah pasukan nyamuk yang sangat banyak. Nyamuk tersebut jumlahnya mungkin mencapai jutaan. Dan pasukan nyamuk itu langsung menyerang bala tentara pasukan Namrud. Bala tentara Namrud pun sangat kaget karena tanpa disangka mereka malah diserang oleh pasukan nyamuk yang jumlahnya sangat banyak. Dan bahkan nyamuk-nyamuk ini bukan hanya menggigit badan mereka, tapi pasukan nyamuk ini menggerubungi seluruh badan mereka, bahkan sampai masuk ke dalam daging mereka. Bahkan dikisahkan para pasukan nyamuk ini menggigiti sampai memakan daging pasukan Namrud ini, hingga mereka lama-kelamaan benar-benar habis menjadi tengkorak. Melihat kejadian tersebut, Namrud sangat kaget karena satu persatu tentaranya kalah dan tewas oleh gerombolan nyamuk ini. Melihat kekalahan pasukannya tersebut, Namrud pun segera berusaha untuk menyelamatkan diri. Ia pergi ke salah satu ruang rahasia yang ada di dalam istananya. Namun sayang, seekor nyamuk mengikuti Namrud. Nyamuk tersebut tanpa disadari oleh Namrud masuk melalui lubang hidungnya, dan nyamuk yang tadi masuk ke dalam lubang hidung Namrud tanpa disadari, ia berhasil bersarang di dalam kepala Namrud. Bahkan dikisahkan, nyamuk tersebut bersarang hingga 400 tahun di dalam kepala Namrud. Dan selama itu pula, Namrud dikisahkan hidup dengan penuh rasa kesakitan dan kesengsaraan. Orang-orang yang berada di sekitar Namrud menceritakan kalau selama hidupnya, Namrud itu seperti orang yang tidak waras. Ia seringkali memukul-mukul kepalanya, bahkan menggunakan palu, karena ia tidak kuat menahan rasa sakit, dan juga suara nyamuk yang terus terngiang atau berdenging langsung dari dalam kepalanya. Hingga akhirnya
Namrud pun tewas dengan mengenaskan. Ia memukul kepalanya sendiri hingga pecah karena tidak sanggup menahan sakitnya dan bisingnya suara nyamuk langsung dari dalam kepalanya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai sisi lain dari nyamuk. Jadi nyamuk ini memang binatang kecil yang powerful banget ya. Mereka ini sampai dikatakan sebagai salah satu hewan paling mematikan di dunia. Karena nyamuk ini mampu membunuh manusia dengan cara menularkan berbagai penyakit berbahaya melalui gigitannya. Tapi sebenarnya nggak semua nyamuk itu menggigit manusia. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia maupun hewan. Karena si nyamuk betina ini, mereka membutuhkan tambahan protein untuk memproduksi telur-telur mereka. Sedangkan si nyamuk jantan, mereka itu hanya makan sari buah, sari bunga, dan juga nektar. Mereka itu tidak menghisap darah manusia maupun hewan. Untuk menangani berbagai penyakit berbahaya yang disebabkan oleh gigitan nyamuk ini, sejumlah peneliti yang tergabung dalam World Mosquito Program, mereka berhasil menciptakan nyamuk anti demam berdarah. Jadi melalui penelitiannya ini, para peneliti memasukkan bakteri Wolbachia ke dalam telur nyamuk. Meski dikatakan kalau untuk memasukkan bakteri ke dalam telur nyamuk ini, para peneliti harus melakukan percobaan hingga ribuan kali menyuntikkan bakteri ke telur nyamuk. Ya pasti sulit banget ya, bayangkan aja telur nyamuknya itu kecil banget. Mereka harus suntik menggunakan jarum yang super kecil juga untuk memasukkan bakteri tersebut, dan telur tersebut nggak boleh sampai pecah. Kami mengambil Wolbachia dari lalat buah dan memasukkannya ke dalam telur Aedes aegypti. Kami harus melakukannya ribuan kali, sampai akhirnya kami berhasil. Sehingga saat telur nyamuk menetas dan tumbuh dewasa, nyamuk tersebut telah memiliki bakteri Wolbachia di dalam tubuh mereka. Dan melalui penelitian ini, para peneliti berhasil membuktikan bahwa nyamuk yang memiliki bakteri Wolbachia di dalam tubuhnya itu tidak dapat menularkan penyakit DBD kepada manusia. Karena si bakteri Wolbachia ini terbukti mampu menghancurkan virus DBD yang bersarang di dalam tubuh nyamuk. Virus demam berdarah tidak dapat berkembang dalam tubuh nyamuk. Jika virus tersebut tidak dapat berkembang, maka ia tidak dapat ditularkan pada manusia. Ya, sekian bahasan hari ini mengenai nyamuk. Semoga bermanfaat. Bye.